bersama saya Nana dengan NIM 2310417931 kelas M3. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan Pak Adi Musarin SEMM tentang ujian akhir semester Manajemen Pemasaran Internasional. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang PT Borneo Arwana Jaya. PT Borneo Arwana Jaya adalah UMKM di Pontianak, Kalimantan Barat yang memproduksi dan mengekspor ikan arwana seperti red hidup sejak tahun 2025. Perusahaan ini memanfaatkan potensi lokal perikanan kalbar, mengekspor 150 ekor ikan senilai 108,75 juta ke Taiwan via Pelabuhan Dewi Kora, Pontianak. Setelah mendapatkan dukungan bea cukai dan jalur ekspor langsung, prosesnya mengikuti standar ekspor Indonesia melalui dari kontrak dengan buyer Taiwan, pembayaran via LC, inspeksi superior, koordinasi forwarder, FEB ke bea cukai, bebas bea keluar untuk produk ini, hingga NPE dan bill of loading untuk pengiriman laut. Ada 10 soal pertanyaan kasusnya. Yang pertama, apa langkah awal yang dilakukan PT Borneo Arwana Jaya setelah menemukan buyer di Taiwan? Memastikan kepatuhan terhadap regulasi ekspor dan impor, serta menyiapkan dokumen yang diperlukan. Yang pertama, pemeriksaan legalitas produk. Yang kedua, sertifikasi. Yang ketiga, penyusunan dokumen. Yang keempat, negosiasi kontrak. Pertanyaan yang kedua, mengapa pembayaran via letter of credit dipilih untuk ekspor ikan arwana ini? Alasannya, pembayaran ekspor ikan arwana menggunakan letter of credit umumnya karena metode ini menawarkan tingkat keamanan yang tinggi bagi kedua belah pihak, baik eksportir penjual maupun importir pembeli dalam transaksi internasional. Pertanyaan yang ketiga, peran superior dalam proses ekspor PT Borneo Arwana Jaya. Peran superior dalam proses ekspor PT Borneo Arwana Jaya adalah untuk melakukan inspeksi, pengujian dan verifikasi terhadap koordinasi yang akan diekspor untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan kepatuhan terhadap standar serta meregulasi perilaku baik nasional maupun internasional. Pertanyaan yang keempat, bagaimana forwarder membantu pengirim dari Pontianak ke Taiwan? Forwarder, perusahaan ekspedisi muatan, mengelola logistik pengiriman dari Pontianak ke Taiwan, bertindak sebagai perantara yang memastikan barang Anda sampai tujuan dengan aman dan sesuai peraturan secara keseluruhan. Forwarder menyederhanakan proses pengiriman internasional yang kompleks dengan mengurus logistik, birokrasi, dan koordinasi sehingga Anda tidak perlu pusing dengan detailnya lagi. Soal yang kelima, apa itu pemberitahuan ekspor barang, FEB, dan siapa yang mengurusnya dalam kasus ini? Pemberitahuan ekspor barang adalah laporan resmi yang diajukan eksportir ke bea cukai sebagai izin awal ekspor, berisi detail barang, nilai, dan tujuan, berfungsi sebagai legalitas ekspor. Pengurusannya dilakukan oleh eksportir sendiri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas data, atau dikuasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kebeaan PPJK atau melalui freight forwarder jika ada, semuanya melalui sistem elektronik bea cukai.
Soal yang keenam, apakah ikan arowana kena bea keluar? Jelaskan alasannya berdasarkan regulasi ekspor Indonesia. Ikan arowana yang diekspor dari Indonesia tidak dikenakan bea keluar berdasarkan legislasi ekspor saat ini. Bea keluar hanya dikenakan pada komoditas ekspor tertentu seperti produk mineral, kehutanan, dan pertanian. Secara ringkas, fokus pemerintah Indonesia dalam ekspor arowana lebih kepada aspek legalitas kelestarian sumber daya alam dan kepatuhan terhadap aturan CITES internasional, bukan pada pengenaan bea keluar. Soal yang ketujuh, apa fungsi nota pelayaran ekspor NPE di dalam proses ekspor perusahaan ini? Fungsi utama nota pelayaran ekspor NPE adalah sebagai izin resmi, bukti bahwa barang ekspor perusahaan Anda telah disetujui oleh bea cukai untuk masuk ke kawasan pembiayaan dan dimuat ke sarana pengangkut karena telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan registrasi kebiayaan, memastikan legalitas dan kelancaran proses pengiriman barang ke luar negeri. NPE berfungsi sebagai konfirmasi setelah pengajuan pemberitahuan ekspor barang FEB diverifikasi dan menjadi dokumen penting untuk memulai proses fisik ekspor. Soal yang ke-8, bagaimana PT Borneo Arwana Jaya mencairkan pembayaran setelah pengiriman? Informasi spesifik mengenai prosedur pencairan pembayaran PT Borneo Arwana Jaya setelah pengiriman tidak tersedia dalam hasil pencairan publik yang relevan. Prosedur ini biasanya bersifat internal dan tergantung pada kesepakatan kontrak antara perusahaan dan mitra bisnisnya. Yang pertama, penyelesaian pengiriman dan dokumentasi. Yang kedua, pengajuan faktur. Yang ketiga, verifikasi dokumen. Yang keempat, proses pembayaran. Yang kelima, penerimaan dana. Baik, soal yang ke-9. Apa risiko utama ekspor ikan hidup seperti arowana dan bagaimana mitigasinya? Ekspor ikan hidup seperti arowana memiliki risiko yang kompleks, mulai dari faktor biologis hingga regulasi internasional yang ketat. Berikut ada risiko utama dan strategi mitigasinya. Yang pertama, risiko biologis dan kematian. Ikan arowana sangat peka terhadap perubahan lingkungan selama perjalanan. Resikonya kematian akibat stres, penurunan kadar oksigen berlarut, serta lonjakan anemia dan perubahan pH dalam wadah angkut. Stres fisik seperti sirip patah atau mata juling juga menurunkan nilai jual secara drastis. Mitigasinya, akimidasi dan puasa. Melakukan akimidasi rutin dan memuaskan ikan sebelum pengiriman untuk mengurangi limbah kotor yang memicu anemia. Yang kedua, resiko regulasi dan legalitas. CITES sebagai spesies yang dilindungi, arowana masuk dalam daftar Apedis CITES yang memerlukan pengawasan ketat. Resikonya, penahanan atau pernyataan barang karena dokumen tidak lengkap. Soal yang ke-10, mengapa jalur ekspor langsung dari Pelabuhan Dewi Kora Pontianak penting bagi UMKM ini? Jalur ekspor langsung dari Pelabuhan Dewi Kora Pontianak penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM karena beberapa alasan utama. Yang pertama, efisiensi biaya dan waktu. Yang kedua, daya saing produk. Yang ketiga, akses pasar global yang lebih mudah. Yang keempat, peningkatan volume ekspor. Yang kelima, pengembangan ekonomi global.
Baik, sekian jawaban dari saya tentang manajemen pemasaran internasional. Sekian dan terima kasih.